命来！也不过知那不周山而止。 Setelah berhasil keluar dari kota Xiagu Pass, Zhang dan ketiga prajuritnya kini kembali melanjutkan perjalanan ke barat menuju kerajaan Han, tempat ia dilahirkan. Pada saat itu Zhang lebih memilih untuk melewati kota legenda iblis daripada melewati gurun pasir. Bukan tanpa alasan ia melewati jalur tersebut. Zhang berharap untuk menemukan makanan dan juga minuman di kota itu sebagai persediaan bekal perjalanan selanjutnya. Mereka pun memasuki kota iblis di mana dalam legenda yang telah tersebar, kota tersebut adalah kota yang dipenuhi sihir. Mereka pun melewati gerbang utama dan menyisir satu persatu rumah warga. Tak ada satupun orang yang mereka temui dan pada kenyataannya semua warga di sana berkumpul untuk menyaksikan seorang menteri yang akan dihukum oleh raja mereka, yaitu Raja Naham. Raja Naham adalah raja penguasa kota iblis. Ia akan menghukum seorang menterinya yang bernama Hawei dikarenakan ia disinyalir telah membuat rencana untuk merebut tahta sang raja. Ketika Raja Naham memerintahkan Al-Gojo untuk memenggal kepalanya, seorang wanita sekaligus ratu di kota tersebut memerintahkan Naham untuk membebaskan Hawei. Ia sendiri bernama Ratu Narisa yang juga menjadi pemimpin tertinggi di kota iblis. 但也需要经过我的同意。 Berkat pertolongan sang ratu, Hawei akhirnya dapat diselamatkan dan di waktu bersamaan Zhang memasuki tempat itu dengan mengatakan tujuannya untuk mencari makanan yang ia jadikan sebagai bekal. Zhang yang mengaku sebagai seorang pedagang, ia meminta bantuan kepada Raja Naham untuk memberikan sesuatu kepada dirinya dan ia akan membayar makanan tersebut. Raja Naham yang juga memiliki sifat kemanusiaan yang tinggi, ia pun menyambut baik kedatangan mereka dengan jamuan seperti tamu khusus kerajaan. Dalam perbincangan tersebut, Zhang mengatakan bahwa dirinya dalam perjalanan menuju ke kerajaan dinasti Han. Ia dalam perjalanan untuk mengantarkan barang kepada seseorang. Pengakuan tersebut secara sengaja didengar oleh Hawei dan ia segera melaporkan bahwa Zhang adalah seorang pedagang yang ingin pergi ke kerajaan dinasti Han. Melihat raut wajah sang ratu, ia tampak gembira dengan kedatangan Zhang di kotanya itu. 此物酿制而成，之后而醉的样子，请大王恕罪。 Sementara di depan pintu gerbang kota iblis, Tangxi dan para pengawalnya kini tiba di sana untuk menangkap seorang Zhang. Agar rencana mereka berjalan dengan baik, Putri Tangxi memerintahkan King Lao untuk menyusuri jalur utara kota iblis untuk memastikan keberadaan Zhang yang mungkin melewati jalur tersebut. Tak lama kemudian, Tangxi pun tiba di ruang istana dan di saat itu pula Tangxi menemui Raja Naham. Tangxi mengatakan tujuan ia datang ke kota tersebut hanyalah untuk menangkap seorang yang kabur dari markas Xiongnu dan ia tak lain adalah Zhang yang dulunya adalah seorang jenderal perang di kerajaan dinasti Han. Mendengar pernyataan itu, Naham sangat terkejut di mana Zhang yang ia temui bukanlah seorang pedagang melainkan ia adalah seorang jenderal. Sebagai seorang tuan putri dari Xiongnu yang memiliki pasukan tentara besar, wajar saja Tangxi sangat populer. Begitu juga dengan Raja Naham yang sangat mengenal Tangxi sebagai putri pertama dari Jenderal Jiang. Naham menyetujui kerjasama untuk menangkap Zhang dan kali ini ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk melakukan pencarian terhadap keberadaan Zhang saat ini. 好，这两人怎么还不回来？先走，我要走！站住！你还想逃吗？你
你就该留在我们那里。 Dengan bantuan dari Naham beserta pasukannya, Tangsi pun dapat menemukan keberadaan Zhang. Tetapi Ratu Narisa berpihak kepada Zhang dengan maksud untuk melindunginya. Zhang akhirnya dibawa ke kota bagian selatan, di mana kota iblis bagian selatan berada di bawah kepemimpinan Ratu Narisa, dan untuk bagian utara sendiri berada di bawah kendali Raja Naham. Zhang yang kini berada di bagian selatan mendapat perlindungan penuh dari sang ratu, dan meskipun demikian Zhang tidak dapat keluar dari kota iblis, di mana pintu gerbang satu-satunya hanya berada di bagian utara yang kini dikuasai oleh Raja Naham. Selama 16 tahun terakhir, Ratu Narisa dan Raja Naham saling berkonfrontasi satu sama lain. Hal tersebut disebabkan keegoisan mereka untuk menjadi satu-satunya pemimpin di kota iblis. Dan memang benar, mereka berdua adalah satu saudara yang haus akan kekuasaan. Pada saat itu Ratu Narisa meminta pertolongan kepada Zhang untuk menyelamatkan putranya yang ditahan oleh Naham. Putra Ratu Narisa yang bernama Lei Ye kini telah ditahan di bagian utara. Sebagai seorang jenderal, Zhang harus memikirkannya agar tidak terjebak dalam permasalahan antara Ratu Narisa dengan Raja Naham. Di sisi lain, Tangsi sangat kecewa dengan kinerja Naham yang tidak dapat menangkap Zhang di daerah kekuasaannya sendiri. Dan untuk menenangkan Tangsi, Raja Naham berjanji untuk merebut wilayah selatan dari tangan Ratu Narisa, sekaligus menangkap Zhang sebagai buronan kerajaan Xiongnu. Pada keesokan harinya, Zhang dan Zhentu melakukan pemeriksaan untuk mencari jalan keluar dari kota tersebut. Dan di sisi lain, Erlang dan Tang Wu memutuskan untuk menemui Ratu Narisa, meski hal tersebut telah dilarang oleh Zhang. Mereka berdua pun akhirnya menemui sang ratu dengan menawarkan diri untuk menyelamatkan putranya sekaligus membunuh Raja Naham. Ratu Narisa pun sangat bahagia mendengar perkataan mereka, dan sejak saat itulah operasi penangkapan Raja Naham pun dimulai tanpa sepengetahuan Zhang. Mereka dapat melakukan operasi dengan baik dan mereka berhasil menangkap Naham sekaligus membebaskan putra Ratu Narisa, yaitu Lei Ye. Dengan tertangkapnya Raja Naham, seluruh wilayah kota iblis kini berada di tangan Ratu Narisa, dan ia pun berencana untuk membunuh Raja Naham. Tetapi Zhang yang saat itu juga berada di tempat tersebut, ia memberi saran kepada sang ratu untuk memenjarakannya saja. Sang ratu sangat setuju, dan mulai saat ini kekuasaan pemerintahan seluruhnya dikendalikan oleh Ratu Narisa. Setibanya mereka di penginapan, Zhang sangat emosi karena tindakan Erlang menangkap Naham tanpa sepengetahuan dirinya. Wajar saja Zhang sangat marah karena menurutnya dengan berkuasanya sang ratu di kota iblis, mereka sangat tidak mungkin untuk keluar dari kota tersebut. Dan Zhang dapat mengetahui bahwa Raja Naham dan Ratu Narisa adalah seorang yang licik yang haus akan kekuasaan. Dan benar saja, pada malam harinya tanpa sepengetahuan siapapun, Ratu Narisa menemui Tangsi untuk membuat kesepakatan dengan rencana yang ia buat. Ratu Narisa akan menyerahkan Zhang kepada Tangsi, namun dengan satu syarat, yaitu Tangsi harus berjanji untuk menjadikan putranya yaitu Lei Ye agar dilantik menjadi raja di kota itu. Dengan syarat yang cukup mudah, Tangsi akhirnya menyetujui syarat tersebut. 跟你做个交易，什么样的交易？我答应你。
Pada keesokan harinya sebuah kejadian yang tak terduga pun terjadi, yang mana prajurit setia yang dimiliki Naham dapat memasuki penjara setelah membunuh beberapa penjaga, dan Raja Naham pun dapat dibebaskan. Sementara di sisi lain, sebagai syarat untuk menjadikan Lei Ye sebagai raja, Ratu Narisa pun meracuni Zhang dan kawan-kawannya, dan mereka pun akan diserahkan kepada Tangxi. 让我把你活着带回去，真是挺难。是不是后悔在？ Rencana tersebut tampak berhasil, namun lagi-lagi apa yang mereka harapkan tidak berbuah manis setelah kedatangan Raja Naham di tempat tersebut. Raja Naham pun kemudian memasukkan Ratu Narisa, Zhang, dan lainnya ke dalam penjara. Sementara Tangxi dibawa oleh Naham yang kini telah dianggap sebagai pengkhianat kerajaan kota iblis. Untuk mempermudah rencananya yang ingin menjadi penguasa di kota itu, Naham pun memaksa Tangxi untuk menjadi istri dan ia akan diangkat sebagai ratu. Karena dengan cara itulah Raja Naham akan mendapat dukungan penuh dari kerajaan Xiongnu, terutama oleh ayah Tangxi sendiri, yaitu Jenderal Jiang. 伤害啊！ 纳寒，如果你不获取我父王的支持，连你也这样。 Dikarenakan Tangxi menolak permintaannya, Naham kemudian menghipnotis Tangxi agar ia dapat mengakui statusnya sebagai istri Raja Naham di depan warga kota. Raja Naham kemudian membawanya ke balai kota dengan tujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa Tangxi kini telah resmi menjadi ratu di kota tersebut. Dan di lain tempat, Lei Ye, putra Ratu Narisa, berhasil memasuki penjara secara diam-diam. Dengan melewati terowongan kecil, Zhang pun meminta bantuan kepada Lei Ye agar ia membawa semua senjata milik Zhang dan juga pasukannya. Lei Ye pun pergi dan ketika ia kembali, Lei Ye berhasil membawa semua senjata mereka. Dan dengan cara itulah Zhang dan yang lainnya berhasil keluar dari penjara tersebut. 来也，这边。 Mereka pun kini tiba di bawah balai kota, dan untuk menggagalkan rencana Raja Naham yang menjadikan Tangxi sebagai ratu, mereka pun bertindak untuk menghancurkan balai kota dengan cara merobohkannya dari bawah bangunan itu. Rencana itu pun berhasil, dan pada akhirnya pertarungan antara Zhang dan pasukan Raja Naham seketika terjadi. Zhang berhasil menyelamatkan Tangxi dan untuk Ratu Narisa, ia pun harus tewas setelah Zhang gagal menyelamatkannya. Begitupun juga dengan Raja Naham yang tewas akibat berusaha untuk menyelamatkan harta kekayaan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Singkat cerita, mereka pun berhasil keluar dari kota tersebut, dan tak lama kemudian Komandan Jenderal Kota Iblis yang sangat loyal kepada kerajaan meminta Lei Ye untuk kembali. Dengan kondisi saat ini, Kota Iblis yang tidak mempunyai pemimpin setelah tewasnya Raja Naham dan juga ibunya yaitu Ratu Narisa, Lei Ye akhirnya kembali ke Kota Iblis untuk meneruskan kepemimpinan kerajaan. Dan ia berjanji kepada Zhang untuk menjadikan Kota Iblis sebagai kota yang penuh kedamaian. Zhang yang kini ditemani Tangxi, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kerajaan dinasti Han. Dan dalam perjalanan itulah mereka bertemu dengan anak buah Tangxi yaitu King Lao. King Lao sebagai komandan yang sangat patuh kepada Jenderal Jiang, ia meminta agar Tangxi membunuh Zhang saat itu juga. Namun Tangxi malah mengancam King Lao dan memerintahkannya untuk kembali ke Xiongnu dengan membawa pesan bahwa Tangxi kini berpihak kepada Zhang. King Lao sangat kecewa, di mana sebelumnya Tangxi sangat berkeinginan untuk menangkap Zhang. Tetapi saat ini Tangxi malah berpihak kepada buronan yang dimusuhi oleh ayahnya sendiri. 和阿姐说，我会把她带回去的。
Oke guys, film The Pioneer episode kedua pun telah kami rangkum seluruhnya. Dan untuk episode ketiga akan kami tayangkan sesegera mungkin. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda.